Qin Yichen meledak, dan cahaya guntur yang mengerikan itu sangat keras. Itu adalah raungan naga yang menghancurkan langit. Namun, ketika dia muncul di depan jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu, sudut mulutnya mengangkat penjahat yang berbahaya. Maaf, aku hampir lupa, cermin ini kelihatan tidak berguna bagimu. Kemudian, itu hanya bisa digunakan pada orang lain. Dalam sekejap, cahaya cermin menghilang, dan sebagai gantinya, senyum menyeringai terpantul di jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu perlahan membeku, dan digantikan oleh tampilan tertegun dari bulan darah yang bersinar terang. Prajurit Tuhanku, Raja Dewa tidak bisa mengambilnya, jadi beraninya kau menginjaknya. Wajah Yao Yuekong dingin dan parah, sementara Qin Yichen berdiri di depan Kaisar Sensiang, bersembunyi di balik cermin dan gemetar. Cermin ini, tidak perlu aku memperkenalkannya, saudara pengamat bintang menamainya, cermin hati. Cermin hati. Dalam sekejap, wajah Sensiang Di menjadi sangat pucat. Aku hampir lupa, kekacauan kecil ini juga bisa bertukar tempat dengan Yao Yuekong. Dengan kata lain, selama ada pedang pencuri ini, Yao Yuekong, Hua Daoru, mereka dapat bertukar posisi melalui buku perubahan surga. Bukan karena Kaisar Sensiang lupa, tetapi tidak berguna apakah dia mengingatnya atau tidak. Karena Qin Yichen dan Yao Yuekong bertukar posisi, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dalam sekejap, cahaya cermin bersahaja dipantulkan pada Dewa Kaisar Gajah, dan cermin hati dipegang oleh Qin Yichen dengan kedua tangan. Tetapi cahaya cermin yang dipantulkan cukup untuk menyelimuti tubuh Kaisar Gajah Dewa yang menjulang tinggi di dunia. Dalam sekejap, Kaisar Dewa Gajah gemetar hebat, seolah disambar petir. Kaisarnya dengan keras meraung, palsu. Semuanya palsu. Cermin hati, semuanya palsu. Jangan mau menjebakku. Kaisar Sensiang menggunakan kekuatannya untuk bersaing, dan bahkan menghitung posisi di mana Qin Yichen berdiri dengan bangga. Dan tinju Kaisar yang membelah ruang dan waktu meledak, seolah-olah menghancurkan yang pertama bersama dengan cermin ajaib hati. Qin Yichen mengelak berturut-turut, dan Dewa Gajah mungkin tidak sebaik jubah abu-abu Kaisar Pisau Yan Yu, tetapi tubuh fisik ini benar-benar menakutkan. Jika pukulan ini dipukul, itu akan cukup untuk menghancurkannya. Untungnya, setelah menahan beberapa napas, Qin Yichen baru saja menstabilkan sosoknya dari angin tinju Lingli, dan melihat bahwa Kaisar Agung dari Kaisar Sensiang menegang, dan melihat bahwa tinjunya dan bagian depannya tampak tercekik. Berpikir untuk menarik keluar pukulan, tetapi sulit untuk bergerak. Wajah Kaisar Sensiang tercekik, dan kekuatan tubuh Kaisar melonjak hingga ekstrim. Tetapi udara di depannya tampaknya sebanding dengan kekuatannya, dan itu bahkan lebih tak terkalahkan, membuat tinju dan lengannya yang keras berdiri kaku. Di udara, hati Qin Yichen bergetar, meskipun dia tidak sengaja mempelajari cermin hati, dia selalu merasa bahwa cermin hati bukanlah ilusi palsu. Dia masih ingat ketika pertama kali melihat Yao Yuekong dan Sin Magic Mirror. Dia melirik Sin Magic Mirror karena penasaran, dan kemudian dia merasa tercekik karena jatuh ke sungai. Setelah Bai Guanxing membangunkannya, seluruh tubuhnya sepertinya masih basah kuyup. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan Qin Yichen saat itu, apalagi laut, sudah cukup membuat tetesan air sulit menyentuh tubuh. Oleh karena itu, Qin Yichen yakin bahwa Mirror of Heart tidak sesederhana ilusi. Qin Yichen belajar menjadi pintar kali ini. Dia menyadari bahwa itu tidak menghadap cermin hati dan akan ditelan ke dalamnya. Tetapi selama matanya menyentuh cermin hati, dia akan jatuh ke dalam iblis hati yang paling ditakuti. Jadi Qin Yichen mengeluarkan cermin giok lainnya dan menyesuaikan sudutnya dengan cahaya cermin untuk memantulkan gambar di cermin hati. Selain itu, Bai Guanxing mengajarinya metode dasar pengoperasian cermin ajaib hati. Qin Yichen samar-samar dapat melihat bahwa di cermin hati, ada bayangan tubuh kekaisaran yang sama dengan Kaisar Gambar Dewa, berdiri di depan. Dari gambar Dewa Kaisar, yang pertama sulit untuk ditarik. Itu tercekik olehnya. Dan Qin Yichen tahu bayangan ilahi ini yang tidak kalah dengan Kaisar para dewa. Dan itu cukup penuh kasih sayang. Itu adalah Kaisar Dewa Gajah Emas yang melihat Xiao Yu dikejar oleh gagak emas silang di Tanah Suci Bulan Iblis. Diam-diam melapor ke Bai Guanxing. Pada saat ini, Kaisar Dewa Gajah Emas mencekik tinju Kaisar Dewa Gajah. Kedua kaisar saling memandang seperti lautan darah dan amarah. Dan Kaisar Dewa Gajah Emas bahkan lebih kesal. Tidak, ini pasti palsu. Kamu tidak mungkin benar. Raungan Dewa Kaisar Gajah berangsur-angsur bergetar. Dan yang paling mengerikan adalah sarung tangan taji seperti gading di bagian depan tinjunya perlahan-lahan meredup. Dan kekuatan Kaisar perlahan-lahan menghilang. Adegan ini membuat penguasa neraka surgawi merasa ketakutan. Itu dia. Kaisar Sensiang telah jatuh ke dalam cermin hati. Disinilah cermin hati lebih mengerikan dari ilusi. Jika Anda jatuh ke dalam ilusi biasa, tidak mungkin Kaisar gagal. Cermin ajaib hati sepertinya tidak dapat melakukannya. Dan bahkan kekuatan Kaisar Dewa Gajah Emas tampaknya lebih rendah dari yang dimiliki oleh Kaisar Dewa Gajah. Terlebih lagi, Kaisar Dewa Gajah memiliki sarung tangan gading di tangannya. Sangat tajam.
yaitu seorang prajurit kaisar yang ganas yang dapat menghadapi pedang bundar bulan darah. Tidak mungkin Kaisar Dewa Gajah Emas langsung mencekiknya dengan tubuh kaisar. Namun, sarung gading ini lama-kelamaan tertekan, karena gading pada sarung tangan ini adalah gigi Kaisar Dewa Gajah Emas. Prajurit kekaisaran yang giginya sendiri tidak dapat melukai dirinya sendiri apapun yang terjadi. Namun, Kaisar Dewa Gajah Emas itu palsu. Di depan mata Qin Yichen, Kaisar Dewa Gajah tampaknya marah di udara. Tetapi untuk yang terakhir, Kaisar Dewa Gajah Emas yang dapat membatalkan pasukan kaisar adalah nyata. Xiao Jin, jangan menerimanya. Aku seorang patriark dan semua orang diharapkan. Jika tidak, mengapa tidak sedikit orang yang membantumu saat itu? Kamu, bagaimana kamu lebih berbakat daripada aku? Kemana kamu bisa pergi? Kamu dan aku sama-sama kaisar. Dan seberapa baik aku mengurus balapan selama bertahun-tahun, kamu tidak melihatnya. Kaisar Dewa Gajah Emas tampak terguncang, dan Kaisar Dewa Gajah melihat ini, dan segera menunjukkan ekspresi ramah. Xiao Jin, kembali, jangan dengarkan omong kosong Putra Baize. Bergabunglah dengan saya dalam kesetiaan Anda kepada Yang Mulia. Putra Baize dapat memberi Anda sesuatu, Yang Mulia. Itu hanya akan memberi Anda yang lebih baik. Qin Yichen melihat bahwa Kaisar Dewa Gajah Emas di cermin hati secara bertahap mengendurkan tinjunya, dan Kaisar Dewa Gajah tidak dapat menahan seringai, yang membuat mantan tertegun. Apakah cermin hati tidak berfungsi? Namun, Qin Yichen segera tahu bahwa dialah yang salah. Bagaimana alat penyiksaan Bai Guanxing bisa melakukan ini? Di cermin hati, Kaisar Dewa Gajah Emas yang baru saja melepaskan tinjunya tiba-tiba mencekik leher Dewa Gajah Kaisar lagi, mencubit tangannya dengan ganas, seperti hantu yang membunuh nyawanya. Aku melihat Kaisar Dewa Gajah Emas menyeringai seperti mulut besar di baskom darah. Namun, di mulutnya, tidak ada gading yang melambangkan kemuliaan, tetapi darah menetes bersama para dewa. Beginilah tampilan giginya ketika dicabut oleh Dewa Kaisar Gajah dan dijadikan sarung tangan. Benar saya sebagai saudara, mengapa mengirim saya ke neraka? Kaisar Shenxiang tercekik, dan dia mencubit tenggorokannya dengan kedua tangan, seolah-olah dia ingin mematahkan lengan yang tidak ada tetapi membuat tenggorokannya gemetar padanya. Xiao Jin, aku mengirimmu ke neraka, hanya untuk mengalamimu. Namun, apalagi Kaisar Dewa Gajah Emas di cermin hati, dengan kata-kata menangis seperti itu, bahkan Kaisar Dewa Gajah sendiri tampaknya tidak mempercayainya. Adegan ini membuat ekspresi Kaisar Yan Yu Saber berjubah abu-abu menjadi lebih muram, dan setelah selesai, terlihat jelas bahwa Dewa Gajah telah sepenuhnya menguasai cara cermin ajaib hati.